Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang statistika. Yaitu kita akan bahas kegiatan belajar yang kedua, di mana kita akan belajar mengenai penyajian data. Ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Ya, di antaranya adalah kita akan bahas tentang pembuatan diagram lingkaran, diagram garis, kemudian ada tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan juga ogif. Sudah siap untuk kalian belajar? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, setelah tadi kita sudah menyusun tabel distribusi frekuensinya, sekarang kita akan menyusun tabel distribusi kumulatifnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, ya. Ada yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan ada tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di sini. Ya. Jadi kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu jumlah frekuensinya itu adalah semua nilai yang kurang dari. Nah, ini ya. Yang kurang dari atau sama dengan tepi atas tiap kelas. Ya, dan dilambangkan dengan FK kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita harus cari tepi atasnya dulu dari masing-masing kelas. Nah, yang manakah tepi atas? Tepi atas itu adalah TA, ya, kita sebut dengan TA, sama dengan batas atas ditambah dengan setengah dari satuan terkecil, SK. Nah, SK itu satuan terkecil ya, satuan kecil. Nah, yang mana namanya batas atas? Batas atas itu adalah yang ini. Ini namanya batas atas. BA. Nah, ya. Kalau yang ini kita sebut dengan batas bawah. Tuh, ya, batas bawah. Ini batas atas. Nah, terus satuan terkecil itu yang mana, Kak? Satuan terkecil itu sahabat bisa lihat dari datanya. Di sini kan misalkan Kak ambil datanya 137 gitu misalnya. 137 itu kan dia bilangan bulat. Karena dia bilangan bulat, kalau 137, maka satuan terkecilnya itu adalah 1. Ya, karena artinya yang terkecil, yang paling kecil dari data itu adalah 1. Nah, sedangkan kalau misalkan datanya itu dalam desimal, misalnya 137,3 misalkan begitu, maka satuan terkecilnya bukan 1, tapi juga satu angka di belakang koma, yaitu 0,1. Ya, kalau misalkan dia 137,35, nah berarti dia 2 angka belakang koma satuan terkecilnya, berarti 0,01. Begitu seterusnya, ya. Nah, sehingga kalau di kelas yang pertama ini kita bisa lihat, ya. Di sini batas atasnya adalah 127. Nah, kita tambah setengah dari satuan terkecilnya. Satuan terkecilnya adalah 1. Setengahnya berarti 0,5. Berarti kita tambah 0,5. Udah, berarti ini tepi atasnya itu adalah 127,5. Nah, ya. Jadi di sini Kakak tulis kurang dari 127,5. Nah, untuk yang kelas yang berikutnya gimana? Ya, mudah saja. Di sini kan tadi kita udah tahu panjang kelasnya itu adalah 9. Ya udah, kita tambahin aja ini 9. Ini 9, 9, 9, 9, 9 sampai dengan kelas yang ke-7. Gitu ya. Atau boleh juga kalian tinggal tambahin 0,5 dari batas atasnya. Karena satuan terkecilnya adalah 1, berarti setengahnya 0,5. Jadi setiap batas atas ini kalian tambahkan 0,5. Ya kan? Nah, berarti yang ini kelas keduanya 136,5. Ini 145,5. Ini kurang dari atau sama dengan 154,5 kurang dari atau sama dengan 163,5 kurang dari 172,5 kurang dari atau sama dengan 181,5. Oh, udah selesai ya. Nah, sekarang frekuensi kumulatifnya gimana? Oke, kita maknai dari simbol ini. Ya, dari datanya ini ya kita cari yang kurang dari 127,5. Nah, di sini kan 127 batasnya. Lewat dikit 0,5, 127,5. Yang kurang dari 127,5 tentunya adalah data-data yang dari 119 sampai 127.
Nah, data di 119 sampai 127 banyaknya adalah 3 frekuensinya. Ya udah, berarti kita tulis di sini frekuensinya 3. Gitu. Paham ya, sahabat ya? Good. Nah, berikutnya kalau di kelas 2 kurang dari 136,5. Nah, kurang dari 136,5 berarti kita ambil dari batasnya ini. Ya. Ini dari sini. Yang kurang dari 136,5 berarti ada di kelas yang ini dan di kelas yang kedua dan yang pertama. Ya kan? Di sini dia ada 6, di sini ada 3. Berarti kita jumlahkan 3 tambah 6. Jadinya adalah 9. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kurang dari 145. Kurang dari 145 juga berarti kita ambil dari sini. 145,5 batasnya. Kurang dari atau sama dengan 145,5 berarti ini yang kurang dari sini. Berarti masuk yang kelas yang ketiga, kedua, dan pertama. Ya, sahabat ya. Jadi kita tinggal jumlahkan 3 tambah 6 tambah 10. Jadinya adalah 19. Tuh ya. Nih. Ya, jadi kalau kurang dari 145,5 ya masuk yang ini. Dari sini sampai sini. Tuh, ya. Next, berikutnya kalau kurang dari 154,5 ya sama. Kurang dari sini berarti kan yang kurang sini sama yang di atasnya ini. Nah, ya. Berarti 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12. Udah. 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12. Dapatnya nilainya adalah 31. Tuh, ya. Nah, berikutnya kurang dari 163 berarti dari sini. Tuh, kurang dari 163 berarti yang dari sini ke atas. Tuh ya, dari sini sampai ke atas. Berarti 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 4. Jadinya ini 35. Tuh ya. Ini kan 163,5. 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 4. Nah, terus berikutnya ini. Kalau kurang dari atau sama dengan 172,5, nah kita tinggal tambahin ini sekarang ke sini. Seperti dari sini sampai ke atas. Ini dari sini. Ke sini ke atas ya. Berarti nambah lagi 3. Berarti 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 4 tambah 3 jadinya 38. Nah, terakhir ini kita tambahin 2. 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Dapatnya adalah 40. Nah, ya. Nih, N-nya, ya kan? N datanya ini kan atau jumlah F, sigma F-nya kan 40 ya. Nah, kalau dia frekuensi kumulatif kurang dari, nanti ini harusnya sama. Yang ini sama yang di sini harus sama. Sama-sama 40. Tuh, ya. Jadi, inilah dia tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya. Ya. Jadi, tinggal dituliskan nanti 3, 9, 19, 31, 35, 38, 40. Tuh, ya. Oke. Next, jadinya kemudian berikutnya untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau yang lebih dari, di sini kata kuncinya adalah semua nilai yang lebih dari atau sama dengan, ini kan lebih dari atau sama dengan tepi bawah tiap kelas. Dilambangkan dengan FK lebih dari. Tepi bawah sekarang. Nah, ya, tepi bawah. Kalau tepi bawahnya berarti di sini tepi bawah atau TB. Nah, berarti kita ambil dari batas bawah, kita kurangin. Nah, kita kurangin dengan setengahnya dari satuan terkecil. Ya, satuan terkecilnya kan 1, setengahnya berarti 0,5. Jadi, di sini tepi bawahnya adalah, batas bawah. Nah, batas bawahnya adalah 119. Berarti tepi bawahnya 119 kita kurangi dengan 0,5. 119 dikurangi 0,5. Dapatnya adalah 118,5. Nah, ya. Nah, sekarang baru kita tuliskan. Berarti di sini tandanya kita pakai tanda lebih dari. Lebih dari itu atau sama dengan, berarti lebih dari atau sama dengan 118,5. 118,5. Nah, gitu ya. Oke, tapi bawahnya sih. Oke. Nah, terus yang berikutnya gimana? Ya sama aja. Jadi tinggal tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 9. Atau kalian bisa ini, batas bawah ini kurangin 0,5 semuanya gitu ya. Oke, berarti ini berikutnya, ini adalah 127,5. Nah, ini kakak tinggal tambahin 9 aja. Ini 136,5. Ini 145,5. Yang ini 154,5, yang ini 163,5, dan terakhir ini 172,5. Oke, sip. Nah, sekarang untuk frekuensi kumulatifnya kita pahami dulu ya. Jadi lebih dari, jadi data yang lebih dari 118,5. Nah, ini ya. Hapus dulu yang ini. Nah, lebih dari 180,5.
Lebih dari 118,5. 100 ini kan 119. 118,5 itu kan ada di sini ya. 118,5 itu berarti ada datanya ada di sini. Lebih dari. Nah, yang lebih dari berarti ini semuanya. Ya kan di kelas satu masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk, 7 masuk. Jadi semuanya. Ya. Jadi frekuensi kumulatif untuk yang ini adalah 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu dapatnya adalah 40. Nah ya, jadi untuk yang lebih dari atau sama dengan 118 ini berarti semuanya nih. Ya, semuanya. Tuh ya. Nah, terus kalau yang lebih dari 127,5. Nah, kalau lebih dari 127,5 berarti kita ambil dari yang kelas kedua. Ini kan 127,5 ada di sini. Yang datanya sebanyak 3 ini dia nggak masuk lebih dari 127 karena dia sampai mentok 127 aja. Kalau 127,5 udah masuk di kelas yang kedua. Jadi untuk yang ini kita mulai ngitungnya dari sini. Nah, gitu ya. Jadi 6 tambah 10 tambah 12 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Nah, jadinya di sini adalah 37. Nah, ya. Jadi dari awalnya 40, nah 40 kita kurangin sama 3-nya gitu aja udah, ya. 40 kurang 3 37, ya kan? Nah, terus yang berikutnya gimana? Berikutnya prinsipnya sama, ya. Pemahamannya sama. Kan dari lebih dari 136,5 berarti yang lebih dari 136,5, yang 6 ini nggak masuk sekarang nih. Berarti yang masuk cuma ini aja. Nah, ya. 10, 12, 4, 3, 2. Nah, terus caranya gimana? Ya tinggal tambahin aja. Atau bisa juga kalian 37 ini, karena 6-nya udah nggak masuk, nah, kurangin aja sama 6. 37 kurangin 6, dapatnya adalah 31. Udah, berarti di sini 31. Tuh ya. Terus yang di sini sama, lebih dari 145,5. Yang ini berarti diambilnya dari sini. Tuh, 10-nya nggak masuk. Sekarang tinggal kurangin aja, 31 kurang 10 berarti 21. Udah 21 di sini. Tuh ya. Terus ini kalau 154,5 lebih dari ya diambil dari sini. Berarti diambil dari sini. Nah, berarti 12-nya nggak masuk. Cuma 4, 3 sama 2. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 2, 9. Udah, berarti di sini 9. Nah, ya. Terus lebih dari 163,5. Nah, diambil cuma 2 ini aja nih. Tuh, ini aja udah. 3 tambah 2, dapatnya 5. Nah, terus terakhir lebih dari 172,5. 172,5 itu kan di sini nih. Lebihnya itu berarti diambil dari 173 sampai 181. Sisanya ada 2. Udah deh selesai. Nah, inilah dia tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari atau sama dengan. Nah, gimana sahabat? Bisa dipahami? Nah, ya. Atau bisa kakak buat perhalus seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita cermati di sini perbedaannya ya. Kalau dia frekuensi kumulatif kurang dari, berarti ini tinggal diambil 3, terus tambahin dari 3, tambah 6, dapat 9, habis tambah lagi 10, 19, dan seterusnya sampai nanti terakhirnya harusnya sama dengan sigma dari F-nya ini, sama 40. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih darinya, itu kebalikannya nih. Kita ambil dari yang 40 ya dulu, total semuanya. Nah, terus ke bawahnya ini kita kurangin, 40 kurangin 3, jadi 37. 37 kurangin 6, jadi 31. 31 kurangin 10, jadi 21, dan seterusnya di situ. Sampai nanti ini terakhirnya ini dia akan sama dengan frekuensi dari kelas yang terakhir. Nah, gitu ya. Oke, itulah tadi sahabat ya, tabel distribusi frekuensi berkelompok ya, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Oke. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan tabelnya, sekarang berdasarkan tabel-tabel ini kita akan buatkan histogram dan juga ogifnya. Bagaimana cara gambarnya? Yuk kita gambar sama-sama. Nah, oke. Berikutnya kita akan menggambar histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat. Nah, di mana sebelum kita membuat histogram dan poligonnya, kita tentukan dulu tepi bawah dan tepi atas dan juga titik tengah dari masing-masing kelasnya. Ya, tepi bawah itu sama seperti tadi ketika membuat tabel distribusi frekuensi, itu setiap batas bawah ini kita kurangi 0,5 ya. Karena kita kurangi 0,5, ini berarti dia 118,5 gitu ya. Kemudian ini 127,5, ini 136,5, ini dia 145,5,
kemudian ini 154,5, yang ini 163,5, dan ini yang terakhir 172,5. Nah, ini tepi bawahnya ya. Terus tepi atasnya, oke, untuk tepi atasnya itu kita jumlahkan, kita tambah 0,5 di setiap batas atasnya ini. Jadi 127,5, terus 136,5, terus 145,5, yang ini 154,5, terus yang ini 163,5, yang ini 172,5, dan ini terakhir 181,5. Nah, gitu ya. Nah, lalu untuk titik tengah kelas, titik tengah kelas itu ada dua caranya. Bisa kalian lakukan dengan cara menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas, kemudian bagi dua, gitu ya. Jadi titik tengah kelas itu bisa dengan cara tepi bawah tambah tepi atas dibagi dua, gitu ya. Atau bisa kalian menuliskan ini ya datanya, terus diambil bagian tengahnya, boleh juga. Jadi dijabarkan 100, misalkan seperti ini, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Nah, kalian ambil nilai tengahnya, titik tengahnya ini. Ini kan dia 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ganjil. Berarti kita ambil 44. Ini, terus ini 4. Nah, inilah dia nilai tengahnya. Bisa seperti itu ya. Kalau mau ditambahkan dulu tepi atas, tepi bawah, kemudian tepi bawah dan tepi atas, kemudian dibagi dua juga sama, nanti dapatnya juga sama ya. Nah, cukup ambil satu aja, yang bagian pertama titik tengahnya ya. Di sini kakak, berarti kita udah dapat 123, kakak tulis di sini 123 gitu ya. Nah, terus ke bawahnya gimana? Ya, kita kan tahu panjang kelasnya kan 9. Ya udah tinggal tambahin aja 9 nih. Tambah 9 berarti 132. Tambahin 9 lagi 141 ya. Tambah 9 berarti 150. Tambah 9 berarti 159. Ini 168 ya. Terus yang ini 177. Nah, ya. Jadi cukup cari satu kelas yang pertama, terus tambahin 9, 9, 9, 9. Ditambah 9 itu panjang kelasnya ya. Jadi tambahin panjang kelasnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah kelas, sekarang kita akan gambarkan ke diagram Cartesius ini. Oke, nah yang ini kakak hapus dulu deh ya. Sekarang kita akan gambarkan ke koordinat Cartesiusnya ya. Dimana di sini, ini yang sumbu Y-nya ini adalah bagian frekuensinya, ini adalah F-nya. Terus yang ini adalah tepi bawah dan tepi atasnya, nanti kita tuliskan di sini. Nah, kalau kita cermati di sini ya, tepi atas. Nah, tepi atas di kelas yang pertama, dia akan sama dengan tepi bawah di kelas yang kedua. Begitu pula tepi atas kelas yang kedua akan sama dengan tepi bawah kelas yang ketiga, dan seterusnya begitu. Nah, kalau kita cermati dia sama. Jadi nanti dia angkanya akan nyambung. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama di sini 118,5, kemudian di sini 127,5, kemudian 136,5, kemudian 145,5, 154,5, 163,5, 172,5, dan terakhir di sini yang ini tepi atasnya 181,5. Oke. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan di sini seperti diagram batang, tetapi dia nyambung gitu ya. Oke, yang pertama di sini, yang kelas pertama itu frekuensinya adalah 3. Nah, karena frekuensinya 3 itu ada di sini ya. Dari ke sini. Oke. Ini lurusin. Sip. Nah, ya. Ini adalah yang kelas pertama. Tuh, ya, ini adalah kelas yang pertama, frekuensinya 3 di sini. Terus lanjut yang kelas yang kedua dari 127,5 sampai 136, berarti dari sini sampai sini frekuensinya 6. Frekuensi 6 itu di sini. 6 itu di sini ya. Oke. Sip. Nah, ini sambung sini. Nah, gitu. Sip. Oke. Nah, ya, nyambung jadinya, dia nyambung. Tuh. Terus di sini sudah. Next berikutnya 136 sampai 145, frekuensinya 10. Oke, 10 ada di sini. Sebentar, pakai warna yang beda. Oke, nah ini ya 10-nya di sini nyambung. Oke, set, nah gitu ya. Nih, kelas yang ketiga ya. Next, kelas yang keempat, ini frekuensinya 12 dari 145 sampai 145,5 sampai 154,5. Frekuensinya 12. 12-nya dari sini.
Ini 12. Oke. Trut. Oke, sip. Oke, tarik ke bawah garisnya. Oke, sip. Nah, ini kelas yang keempat. Tuh. Terus kelas yang kelima, turun nih, 4 ya, 4. 4-nya di sini. Berarti ini 4. Kita tarik dari sini. Oke. Sip. Sip. Oke. Nah, ini kelas yang ke-5. Ke-6 sekarang. 3. 3 berarti sama kayak yang di sini ya. Sama seperti yang di sana. Kakak pakai yang ini. Oke, 3. Oke, ada di sini. Sip. Oke, sip. Nah, ini dia. Oke, terakhir kelas yang ke-7 ada 2. 2 berarti di sini. Kakak pakai yang biru ini aja. Oke, ini kelas yang terakhir. Frekuensinya 2. Oke, di sini. Sip. Oke, sip. Nah, ini ya. Sudah jadi. Inilah dia yang namanya histogram. Oke, ini yang kita sebut dengan histogram ya. Ini adalah histogramnya. Histogram. Tuh ya. Nah, terus yang namanya poligon frekuensi yang mana, Kak? Nah, yang namanya poligon frekuensi. Nah, sekarang inilah tujuannya kita mencari titik tengah kelas ya. Di titik tengah kelas itu, ini Kakak bisa tuliskan titik tengah kelasnya. Ini ada di sini ya. Di mana titik kelas itu? Di sini ya. Itu nilainya adalah 123. Jadi ini kita buat titik-titik. Nah, ini titiknya 123. 123. Gitu ya. Terus ini juga titik tengahnya. Berapa? 132. 132. Terus ini juga titik-titiknya. Titik tengahnya. Nah, oke, titik tengahnya. 141. Terus ini titik tengahnya adalah 150. 150. Yang ini titik tengahnya adalah 159. Yang ini adalah 168. Dan yang ini adalah 177. Nah, ya. Nah, poligon frekuensinya sekarang kita hubungkan titik-titiknya ini. Nah, ya, kita hubungkan titik-titiknya itu. Nah, tapi garisnya itu kita mulai dari 0, ya, dari 0. Karena poligon frekuensinya ini dia menunjukkan pergerakan perubahan frekuensinya, ya. Yang dari awalnya 0 gitu, naik gitu dia ya. Kita pakai warna yang ini. Jadi dari 0, ya tarik garis ke sini. Tarik garis ke sini, tuh. Terus naik lagi ke sini, tuh. Kita hubungkan titik-titiknya, naikkan lagi ke sana, ke situ. Nah, terus ini turun. Nah, ini turun ke bawah, tuh. Terus ini ke sana, dan ini ke situ, tuh. Terus ini ke bawah. Nah, sudah jadi, gitu ya. Histogram itu adalah yang kotak-kotak ini, dan poligonnya di poligon frekuensi itu adalah ini, yang garis-garisnya ini, ya. Gimana? Bisa dipahami ya, sahabat ya? Mudah bukan gambarnya? Yang belum adalah kita menggambar OGIF. Nah, bagaimana menggambar OGIF? OGIF nanti kita akan peroleh dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, gimana cara buatnya? Yuk, kita cari sama-sama. Oke ya, berikutnya kita akan menggambar kurva OGIF. Nah, kurva OGIF ini dia berdasarkan pada tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk yang pertama kita akan gambar OGIF berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini yang ini adalah menunjukkan frekuensinya. Kalau yang ini menunjukkan nilainya. Nah, di sini di bagian nilai ini kita tuliskan tepi atas dan tepi bawah. Ya, sama seperti menggambar histogram. Nah, hanya saja di sini kita perlu cermati nilainya. Di sini untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari, ini kan kurang dari atau sama dengan 127,5. Nah, frekuensinya dia 3. Berarti kita mulai dari sini, 127,5. Di sini ya. Ini itu frekuensinya 3. Nah, katakanlah 3 itu di sini. 3 itu di sini paling bawah dia 3. Oke. Sehingga dia di sini titiknya. Kemudian untuk yang di 118,5 ini kita berikan titik di pas di 0 ini ya, pas di 0-nya. Kenapa? Karena di sini kan menunjukkan bahwa ini 3 itu frekuensinya yang kurang dari 127,5, kurang dari atau sama dengan 127,5 itu 3. Berarti kalau kurang dari nilainya 127,5 itu pasti kurang dari 3 gitu. Ya, jadi dia nanti grafiknya dia menurun dari 0 ke sini naik ke atas 3 gitu. Ya, dari 0 dia naik ke 3 gitu nanti dia grafiknya. Oke. Nah, selanjutnya yang ini 136,5 itu 9. Oke, katakanlah 9-nya ada di sini. Ya. Oke. Nah, jadi
pakai perkiraan saja ya untuk skalanya ya. Karena sini jauh sekali dia 40-nya. Kemudian berikutnya 19. Setelah 9, 19. 19 berarti kasih jarak agak jauh sedikit. Ini 19 gitu ya. Oke. Ini di sini. Nah, titiknya di sini, yang tadi, yang ini yang sekarang. Nah, itu ya. Terus untuk 154, 31. Nah, 31 agak jauhin sedikit ya. Ini kan 20 nih ya, 119, 20 berarti 30 agak jauhin sedikit, kira-kira di sini. Oke. Ini 31 di sini. Nah, ya. Berarti kita buatkan di sini sampai 154,5 itu frekuensinya. Untuk yang tepi bawahnya itu 154,5 titiknya di sini. Oke, kemudian lanjutnya 35. Nah, kalau dari 31 ke 35 kan agak mepet nih. Nah, agak mepet aja buat di sini. Nah, oke, 35. Oke. Ini untuk yang 163,5-nya. Oke, titiknya di sini. Terus 38, nah, mepet juga. Oke, kita buat apa? 38. Oke. Ini dia. Cek. Oke, titik-titiknya begini. Oke, terus terakhir 40. 40 mepet banget di sini 40. Tuh ya. Tuh yang terakhir 40. Oke, ini untuk yang ini 181,5. Nah, ini ya. Jadi kalau kita pahami dia, ya kan, grafiknya itu dia nanti ini grafik apa kurvanya kita tinggal hubungkan titik-titiknya ini ya. Oke, kita hubungkan titiknya dari sini 0, ya kan, 0 karena dia kurang dari 127,5 kan berawal dari 0. Terus dia naik ke 3 frekuensinya, habis naik ke 3 ke 9, habis ke 9 dia naik ke 19 gitu ya. Habis ke 19 dia naik ke 31, habis 31 dia naik ke 35, terus 38, terus akhirnya 40. Nah, gitu dia. Jadi kurvanya dia kurva naik begini. Nah, gitu ya naik ya. Tuh dia kurvanya naik. Tuh ya. Nanti kalau misalkan kalian bisa buat di sini skalanya lebih rapi, lebih mepet, nah itu lebih bagus lagi ya. Yang penting dia ini kurvanya kurva naik ya. Sehingga dia kita katakan sebagai ogive. Ini kita sebut sebagai ogive positif. Ogive positif gitu ya. Nah, berikutnya untuk frekuensi kumulatif yang yang lebih dari, untuk frekuensi kumulatif yang lebih dari atau sama dengan, sama di sini ini bagian frekuensinya, terus ini bagian nilainya. Kita pakai tepi-tepinya di sini, tepi atas, tepi bawahnya di sini. Nah, bedanya di sini kita mulai dari yang paling atas. Kita mulai dari 40. Jadi kan lebih dari 118,5 itu 40. Ya kan? Yang lebih dari, berarti kan lebih dari itu kan ke kanannya gitu ya. Ke kanannya berarti ini langsung 40 di atas. 40 itu 40-nya. Kemudian 37 agak mepet sedikit. 37. Oke. Setelah itu 31 mepet lagi. Ini 31 ya. 31-nya. Terus setelah itu 21 agak jauh sedikit ke bawah. 21. Ini oke. Setelah itu 9. Nah, 9 agak jauh nih sini bawah 9 ya. 9. Nah, ini terus 5 mungkin setengahnya di sini. Ini terus ini 2. Nah, gitu ya. Ini 2, 2 ini 2. Oke. Nah, ini di sini titiknya. Nah, terus yang di sini terakhir itu adalah 0, gitu ya. 0. Untuk di 181-nya dia 0. Tuh, karena yang lebih dari 181 kan nggak ada, ya kan? Lebih dari 181 nggak ada. Tuh, jadi yang lebih dari 172,5 itu 2, jadi lebihnya itu 2 di sini. Artinya lebih dari 172 itu dia 2. Lebih dari 181 dia nggak ada. 0. Jadi sekarang kita tinggal hubungkan nih. Titik-titiknya ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kurvanya. Dari sini turun dia ke bawah. Terus turunnya ke bawah. Nah, begini. Nah, gitu dia ya. Nih. Nah, yang ini kita sebut dengan ogive negatif. Nah, gitu ya. Tuh. Ini kurva ogive positif diambil dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, gitu ya. Terus kalau ini ogive negatif diambil dari frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan, seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan ogive. Oke, bagaimana sahabat? Itulah tadi penyajian data menggunakan kurva ogive.